Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad. Saya dari kelas 1 akuntansi, mata kuliah seminar akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh motivasi belajar dan aktivitas belajar terhadap hasil belajar akuntansi. Nama penulis Desi Ayu Nurmala, Lulup Endah Tripalupi, Naswan Suharsono. Selanjutnya, topik pembahasan saya akan presentasikan yang pertama motivasi belajar, yang kedua aktivitas belajar dan hasil belajar. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap aktivitas belajar. Yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Yang ketiga, bagaimana pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar. Yang keempat, bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar melalui aktivitas belajar akuntansi. Tujuan penelitian yang pertama, motivasi belajar berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa. Yang kedua, motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar. Yang ketiga, aktivitas belajar berpengaruh terhadap hasil belajar. Yang keempat, motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar secara tidak langsung melalui aktivitas belajar akuntansi. Teori atau konsep. Menurut Nashar tahun 2004, motivasi belajar merupakan kecenderungan siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai hasil belajar sebaik mungkin. Motivasi belajar akan mendorong semangat belajar pada siswa dan sebaliknya, kurangnya motivasi belajar akan melemahkan semangat belajar yang juga akan berpengaruhi hasil belajar siswa. Seorang siswa yang belajar tanpa adanya motivasi tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terlihat dari aktivitas belajar siswa di dalam kelas ketika sedang mengikuti pelajaran. Aktivitas belajar siswa sangat penting dalam menentukan keberhasilan dalam belajar. Dalam aktivitas belajar siswa dituntut aktif mengikuti proses belajar dapat dilihat dari kesungguhan memperhatikan penjelasan guru, mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang kurang dipahaminya atau ketenggelamnya dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Motivasi. Dimyanti dan Mujiono tahun 2006 membedakan motivasi berdasarkan sifatnya menjadi dua, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang yang disebut motivasi intrinsik dan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang disebut motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa untuk mencapai tujuan tertentu demi mencapai kepuasan. Dalam kaitannya dengan belajar, Hamalik tahun 2008 menjelaskan bahwa motivasi intrinsik adalah motivasi yang mencakup dalam situasi belajar yang bersumber dari keinginan, kemampuan atau cita-cita, kebutuhan dan tujuan-tujuan siswa sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik merupakan salah satu faktor yang mendorong tercapainya tujuan belajar, walaupun tidak berkaitan secara mutlak dengan kegiatan belajar. Pada umumnya, siswa di sekolah dalam aktivitas pembelajaran perlu adanya dorongan atau motivasi yang ada pada diri siswa tersebut. Hal ini terlihat setelah banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada siswa serta guru melakukan perlakuan kepada siswa yang merupakan motivasi dalam mencapai tujuan belajar itu sendiri. Selanjutnya, aktivitas belajar. Aktivitas belajar dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, visual activities, yaitu membaca, memperlihatkan gambar, demonstrasi, percobaan pekerjaan orang lain. Yang kedua, oral activities, yaitu menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, wawancara, diskusi, dan mengeluarkan pendapat atau interupsi. Yang ketiga, listening activities, yaitu mendengarkan uraian, percakapan, dan pidato musik. Yang keempat, writing activities, yaitu menulis karangan, laporan, angket, dan menyalin. Yang kelima, drawing activities, yaitu menggambar, membuat grafik, peta, dan diagram. Yang keenam, motor activities, yaitu seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, dan beternak. Yang ketujuh, mental activities, yaitu menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, terlihat, hubungan, dan mengambil keputusan. Yang ke-8, emotional activities, yaitu seperti prihatin, merasa bosan, gembira, berani, tenang, gugup, bersemangat, dan bergairah.
Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa menurut Slameto tahun 2012 adalah faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah kondisi fisiologi dan kondisi psikologis, yaitu kecerdasan, bakat, minat, motivasi, kemampuan kognitif. Faktor ekstern adalah faktor lingkungan, itu faktor instrumen, yaitu kurikulum, program, sarana, dan prasarana, guru dan tenaga pengajar. Faktor intern yang meliputi yang pertama kondisi fisiologis, yang kedua kondisi psikologis. Sedangkan faktor ekstern yang meliputi pertama faktor lingkungan, yang kedua faktor instrumen. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian ex post facto, di mana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel terikat dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, variabel motivasi belajar dan aktivitas belajar siswa sudah terjadi secara alami. Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah gaya belajar yang merupakan variabel bebas atau X1 dan aktivitas belajar atau X2, dan variabel terikat atau Y merupakan hasil belajar siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 akuntansi SMK Negeri 1 Singaraja tahun pelajaran 2013-2014 yang berjumlah 160 orang. Sampel yang digunakan berjumlah 114 orang dengan teknik pengambilan sampel adalah teknik proportionate stratified random sampling, merupakan teknik pengambilan sampel secara acak bagi populasi yang mempunyai anggota atau unsur yang homogen atau heterogen dan berstrata secara proporsional. Dalam penelitian ini, ukuran sampel akan menggunakan formula yang dikembangkan oleh Slovin, yakni dengan rumus sebagai berikut. Ukuran sampel sama dengan ukuran populasi dibagi 1 ditambah ukuran populasi dikali persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir 5%. Pangkat 2. Berdasarkan rumus di atas, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Ukuran populasi sama dengan 160%, kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir sama dengan 5%. Ukuran sampel sama dengan 160 dibagi 1 ditambah 160 dikali 0,05 pangkat 2. Ukuran sampel sama dengan 160 dibagi 1,4. Ukuran sampel sama dengan 114,2857. Setelah dilakukan perhitungan, maka dari jumlah populasi sebanyak 160 orang diperoleh sampel sebanyak 114,2857 dibulatkan menjadi 114 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu A. Metode angkat atau kuesioner, B. Metode dokumentasi, C. Metode observasi. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa motivasi belajar berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa kelas 10 akuntansi di SMK Negeri 1 Singaraja tahun ajaran 2013-2014. Hal ini terlihat dari hitung sama dengan 2,282 lebih besar tabel sama dengan 1,658 atau signifikan hitung 0,024 lebih kecil dari A sama dengan 0,05. Jadi hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi belajar terhadap aktivitas belajar siswa 10 akuntansi di SMK Negeri 1 Singaraja tahun 2013-2014 terbukti dan dapat diterima. Dengan demikian, motivasi belajar siswa berpengaruh terhadap aktivitas. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 10 akuntansi di SMK Negeri 1 Singaraja tahun ajaran 2013-2014. Hal ini terlihat dari hitung 16,567 lebih besar tabel 1,658 atau signifikan hitung 0,000 lebih kecil dari A 0,05. Jadi hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 10 akuntansi di SMK Negeri 1 Singaraja tahun
ajaran 2013-2014 terbukti dan dapat diterima. Dengan demikian, motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar yang dicapai siswa. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa aktivitas belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 10 akuntansi di SMK Negeri 1 Singaraja tahun ajaran 2013-2014. Hal ini terlihat dari hitung sama dengan 5,742 lebih besar tabel sama dengan 1,658 atau signifikan hitung 0,000 lebih kecil dari A sama dengan 0,05. Jadi hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara aktivitas belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 10 akuntansi di SMK Negeri 1 Singaraja tahun ajaran 2013-2014 terbukti dan dapat diterima. Dengan demikian, aktivitas belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar. Berdasarkan hasil perhitungan terdapat pengaruh langsung antara aktivitas belajar terhadap hasil belajar. Hasil analisis pengaruh motivasi belajar terhadap aktivitas belajar dan hasil belajar, maka dapat diketahui bahwa HO ditolak, jadi ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar secara tidak langsung melalui aktivitas belajar akuntansi siswa kelas 10 akuntansi SMK Negeri 1 Singaraja tahun 2013-2014 secara positif dan signifikan. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.